Pemuda itu akhirnya melangkah maju dan memperkenalkan diri pada kelompok Yang Cheon. Ia mengatakan berasal dari klan Taeryung dan menyebut namanya Jang Seonyeon. Begitu nama itu terdengar, suasana langsung berubah. Semua orang menyadari bahwa dia adalah putra pemimpin aliansi. Gu Yang Cheon segera mengenalinya. Jang Seonyeon adalah mantan tunangan Wi Seol-ah di kehidupan sebelumnya. Ingatannya pun melayang pada beberapa pertemuan lama, termasuk kejadian di Dragon and Phoenix Assembly ini. Saat itu, gerbang Demonic Realm yang muncul tiba-tiba ternyata bukan fenomena alami, melainkan dibuka oleh seseorang, dan orang itu adalah Jang Seonyeon. Ketika Gu Yang Cheon masih tenggelam dalam kilas balik, Jang Seonyeon mengulurkan tangannya sambil menyapa dengan ramah, mengatakan bahwa ia senang bisa bertemu, dan berharap mereka bisa memberikan yang terbaik di assembly ini. Gu Yang Cheon menatap tangan itu dengan saksama. Senyum tipis terbit di wajahnya sebelum ia meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri, lalu menyebut asal klannya. Begitu tangan mereka saling menggenggam, Gu Yang Cheon langsung menyalurkan tekanan. Jang Seonyeon seketika merasakan nyeri tajam menjalar ke lengannya. Ia mengatupkan gigi, menahan amarah yang mendidih. Ia tak menyangka Gu Yang Cheon akan membalas dengan genggaman sekuat itu. Gu Yang Cheon hanya tersenyum. Ia tahu Jang Seonyeon sedang mencoba mengukur levelnya lewat sentuhan, dengan menyelipkan aliran ki secara halus. Reaksi di wajah lawannya menjadi pemandangan yang memuaskan. Dari sudut lain, Soyoel tanpa sadar memerah saat melihat tangan Jang Seonyeon diremas erat. Sementara itu, Gu Yang Cheon sempat bertanya dalam hati, apakah ia perlu menambah sedikit tekanan lagi. Sebelum Gu Yang Cheon sempat bereaksi, Namgung Biah bangkit dan menyentuh tangannya. Ia menanyakan alasan di balik sikapnya. Jang Seonyeon segera melepaskan cengkeramannya saat mendengar itu, lalu tersenyum tipis dan berkata bahwa salam Gu Yang Cheon jauh lebih tajam dari yang ia bayangkan. Ia benar-benar terkejut dengan kekuatan yang barusan ia rasakan. Dalam benaknya, muncul pertanyaan tentang bagaimana Gu Yang Cheon bisa mencapai level seperti itu. Ia yakin klan Gu tidak termasuk dalam Shooting Star, yang berarti Gu Yang Cheon tidak memiliki blessing. Namun dari kekuatan yang terpancar, Jang Seonyeon langsung menyimpulkan bahwa Gu Yang Cheon sudah berada di puncak Martial Pinnacle. Saat pemikiran itu melintas, Jang Seonyeon merasakan sesuatu dan segera menoleh. Wi Seol-ah menatapnya tajam dengan niat membunuh yang tak disembunyikan. Ia tidak mengerti mengapa seorang pelayan bisa memandangnya dengan kebencian seperti itu. Jang Seonyeon mencoba mengingat, tetapi ia yakin belum melakukan apapun yang pantas mendapat tatapan semacam itu. Sebelum suasana semakin tegang, seseorang mengumumkan bahwa pemimpin aliansi Murim telah tiba dan meminta semua orang untuk tenang. Jang Chun memasuki aula dan meminta maaf karena membuat semua orang menunggu. Dengan senyum tenang, ia mengusulkan agar jamuan segera dimulai karena hari sudah larut. Di tengah jamuan, beberapa prajurit naik ke panggung dan kembali meminta maaf karena mengganggu. Salah satu dari mereka meminta perhatian semua orang dan mengumumkan bahwa undian bracket turnamen duel akan dilakukan untuk pertandingan esok hari. Para martial artist diminta maju sesuai urutan untuk mengambil tiket. Saat Tang Soyol berdiri, ia melihat seorang gadis tersenyum ke arah Jang Seonyeon. Gadis itu bertanya, apakah ia belum pernah menghadiri jamuan seperti ini sebelumnya. Jang Seonyeon tertawa ringan dan mengaku tertarik. Gadis itu lalu mengundangnya ke jamuan klannya yang akan datang. Tang Soyoel merasa jengkel melihat gadis itu berusaha mendekat. Ia tidak mengerti mengapa perempuan tertarik pada pria seperti itu. Pikirannya melayang pada Gu Yang Cheon, yang sebelumnya mengendalikan situasi dengan tenang. Ia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang membicarakannya. Tak lama kemudian, ia mendengar seorang martial artist berkata bahwa Gu Yang Cheon adalah orang yang mengalahkan Huangbo Cheolwi. Ia menyebutkan bahwa dari auranya saja terlihat betapa ganasnya Gu Yang Cheon, serta hubungannya dengan Sword Peak. Rekannya menimpali bahwa murid Sword Supreme bernama Gu Yang Cheon dikenal sebagai sosok dengan kemampuan luar biasa. Tang Soyoel merasa lega mendengarnya. Ia senang karena orang lain akhirnya mengakui nilai Gu Yang Cheon. Tepat saat itu, seorang prajurit memanggil namanya. Ia menjawab dengan gugup dan ditegur karena memperlambat proses. Tang Soyoel segera naik ke panggung dan mengambil tiketnya, merasa malu karena kembali kehilangan fokus saat memikirkan Gu Yang Cheon. Prajurit itu memberitahunya bahwa ia berada di grup 2 dan lawannya telah ditentukan. Tang Soyoel terkejut saat mengetahui bahwa ia akan menghadapi Jang Seonyeon. Kembali ke meja, Gu Yang Cheon menanyakan hasil undian. Tang Soyoel menjelaskan bahwa ia berada di grup 2. Gu Yang Cheon tersenyum dan mengatakan bahwa mereka semua berada di grup berbeda.
Ia juga menyebutkan bahwa Namgung Bia sedang kecewa karena hal itu membuat turnamen terasa kurang menyenangkan. Beberapa hari kemudian, para peserta memasuki arena. Seorang prajurit mengumumkan bahwa pertandingan ke-9 grup 3 akan segera dimulai, mempertemukan Gu Yang Cheon melawan Yeonsum dari faksi B. Wasit memastikan kesiapan keduanya, lalu memulai pertandingan. Pertarungan itu berakhir dengan cepat. Gu Yang Cheon menghantam lawannya keluar arena, dan wasit segera mengumumkan kemenangannya. Saat ia turun dari panggung, Shin Cheol mengejeknya karena ikut turnamen anak-anak meski kekuatannya didapat lewat regresi dan keberuntungan. Shin Cheol menyarankan agar Gu Yang Cheon setidaknya berpura-pura serius. Gu Yang Cheon mengakui bahwa turnamen ini terasa terlalu mudah dan tidak layak dikhawatirkan. Ia lalu mengatakan kepada Shin Cheol bahwa ia harus segera menuju arena duel grup 2. Dari semua kemungkinan lawan, Gu Yang Cheon tidak menyangka Tang Soyoel harus menghadapi Jang Seonyeon di ronde pertama. Dari jabat tangan kemarin saja, ia sudah tahu kekuatan Jang Seonyeon tidak bisa diremehkan. Ia pun bertanya-tanya apa yang dipikirkan Tang Soyoel saat mengajukan permintaannya. Adegan beralih, memperlihatkan Tang Soyoel meludahkan darah ke tanah. Jang Seonyeon memujinya dengan tulus dan mengakui kemampuannya, meski ia sangat sadar bahwa aturan melarang penggunaan racun. Jang Seonyeon mengatakan kepada Tang Soyoel bahwa ia sudah bertarung dengan sangat baik hanya mengandalkan senjata tersembunyi. Ia tersenyum dan menambahkan bahwa jika itu pertarungan sungguhan, racun miliknya pasti sudah cukup untuk menjatuhkannya. Kini ia paham mengapa Tang Soyoel disebut sebagai salah satu dari Five Dragons and Three Peaks. Dengan napas terengah, Tang Soyoel menatap Jang Seonyeon penuh amarah. Ia mengertakkan gigi dan melemparkan beberapa belati sekaligus. Semua serangan itu diblokir dengan mudah. Tang Soyoel lalu mencabut belati lain dan menerjang maju, menusuk dengan kecepatan luar biasa. Namun Jang Seonyeon menghindarinya tanpa kesulitan, seolah tidak tertekan sama sekali. Ia menyarankan Tang Soyoel untuk menyerah. Tepat setelah itu, ia menangkap tangannya dan melayangkan tendangan kuat ke perutnya. Tubuh Tang Soyoel terlempar dan menghantam tanah, darah muncrat dari mulutnya. Dalam kondisi itu, Tang Soyoel sempat berpikir untuk menyerah. Ia tahu hasilnya sudah jelas. Sejak awal, ia tak pernah benar-benar memiliki peluang melawan putra pemimpin aliansi Murim. Namun, pada saat itu, matanya menangkap pemandangan yang mengejutkan. Ia melihat Gu Yang Cheon berdiri di menara pengawas. Tang Soyoel bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pertandingannya. Ia juga penasaran apakah Gu Yang Cheon sedang mengkhawatirkannya. Selama ini, Gu Yang Cheon selalu tenang dan tak pernah bereaksi berlebihan, tetapi kini ia hadir untuk melihatnya bertarung. Pikiran itu membuat Tang Soyoel tersenyum tipis. Ia memaksa tubuhnya bangkit dan mengucapkan terima kasih kepada Jang Seonyeon atas kemurahan hatinya. Ia kembali mengambil sikap bertarung dan mengatakan bahwa ia belum menunjukkan seluruh kemampuannya. Ia menegaskan bahwa dirinya belum menyerah. Reaksi itu benar-benar di luar dugaan Jang Seonyeon. Ia justru merasa tertarik dan bertanya apa yang mendorongnya sejauh ini. Tang Soyoel mengabaikan pertanyaan itu dan kembali menyerang dengan teknik berbeda. Energinya berubah menjadi beberapa ular ki yang melesat ganas, masing-masing siap mencabik tubuh lawan. Jang Seonyeon terkejut melihat serangan tersebut. Adegan pun beralih ke masa lalu. Saat itu, Tang Soyoel membawa Gu Yang Cheon ke sebuah tempat sepi. Gu Yang Cheon bertanya apa yang sebenarnya diinginkannya hingga harus mengajaknya ke sana. Tang Soyoel pun berkata bahwa ia akan menghadapi Jang Seonyeon keesokan hari. Gu Yang Cheon jelas terkejut mendengarnya. Tang Soyoel menjelaskan bahwa ia berniat menyampaikan permintaannya setelah lolos babak awal, tetapi kini ia ragu dengan kekuatan Jang Seonyeon. Gu Yang Cheon lalu menanyakan apa yang diinginkannya. Setelah menenangkan diri, Tang Soyoel meminta satu hal. Jika ia berhasil melangkah cukup jauh hingga bisa menghadapi Gu Yang Cheon, ia ingin diperlakukan secara santai, sama seperti caranya berbicara dengan Wi Seol Ah dan Namgung Bia. Gu Yang Cheon terkejut, lalu tersenyum. Ia mengatakan bahwa Tang Soyoel bisa saja meminta hal itu kapanpun. Namun, Tang Soyoel menolak. Ia merasa permintaan itu akan terasa tidak berarti jika diberikan begitu saja. Awalnya, Tang Soyoel hanya tertarik pada wajah Gu Yang Cheon. Namun, setelah berbulan-bulan mengamatinya, ia menyadari bahwa hati pria itu jauh lebih indah dari penampilannya. Ia melihat bagaimana Gu Yang Cheon menghangatkan ruangan saat seseorang kedinginan, atau membawakan pangsit ketika ia tidak sanggup makan berat. Setiap kali ditanya, Gu Yang Cheon selalu beralasan itu bagian dari latihan, atau karena ia tak ingin melihat seseorang kelaparan.
alasan yang terlalu jelas untuk disembunyikan. Tang Soyoel tahu bahwa Gu Yangcheon bersikap baik pada semua orang. Meski begitu, ia tak bisa menahan perasaannya. Ia ingin lebih dekat, tetapi juga mempertanyakan apakah dirinya pantas berdiri di sisinya. Pikiran itu membuatnya memilih bertahan pada jarak aman sebagai teman. Ia sadar Sword Phoenix dan Sword Dragon jauh lebih berbakat darinya. Ia tak pernah bermimpi menjadi yang terkuat. Baginya, menjadi Poison Peak saja sudah cukup. Urusan klan telah ditangani kakaknya yang akan menjadi penerus. Tubuhnya sendiri tidak memungkinkan dirinya menjadi kepala klan. Karena itu, ia menyerah sejak lama. Namun kali ini, Tang Soyoel ingin berbeda. Ia tak ingin mengulang pilihan yang sama, meski terlihat kekanak-kanakan. Ia ingin membuktikan kepada Gu Yangcheon bahwa dirinya bukan sosok lemah yang rapuh. Ia ingin diberi kesempatan. Adegan kembali ke masa kini. Tang Soyoel membuka mata di sebuah ruangan. Ia segera bangkit dan terkejut mendapati dirinya berada di ruang perawatan. Di sekelilingnya, beberapa martial artist lain terbaring dan sedang dirawat. Ingatannya pun kembali. Ia kalah dalam duel itu. Bahkan Poison Steel Body miliknya sama sekali tidak berfungsi. Tang Soyoel menggenggam spray dengan erat dan air mata mengalir tanpa sadar. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia menangis hingga sebuah suara menyapanya dan menanyakan apakah ia baru saja terbangun. Orang itu adalah Gu Yangcheon. Tang Soyoel terkejut melihatnya dan bertanya sejak kapan ia berada di sana. Gu Yangcheon hanya menatapnya dan balik bertanya mengapa ia terlihat begitu kaget. Gu Yangcheon memberitahu Tang Soyoel bahwa Namgung Biah dan tabib akan segera datang menemuinya. Ia memintanya untuk bertahan sedikit lagi. Tang Soyoel mengusap air matanya dan mengaku merasa malu. Ia menjelaskan bahwa permintaan itu ia ajukan karena yakin bisa menang. Gu Yangcheon memanggilnya dengan nama Tang Soyoel dan mengatakan bahwa semuanya tidak apa-apa. Ia menambahkan bahwa senang melihatnya bertarung sampai akhir. Tang Soyoel lalu mengingatkan tentang janji mereka. Begitu kata-kata itu terucap, ia menyadari bahwa Gu Yangcheon telah memanggil namanya dengan lembut. Ia spontan memanggilnya kembali. Gu Yangcheon berjalan ke arah pintu dan mengatakan bahwa ia harus pergi. Tang Soyoel terkejut mendengarnya, lalu tersenyum pelan. Ia merasa Gu Yangcheon benar-benar buruk dalam menyembunyikan perasaannya. Pada hari kedua babak penyisihan, Gu Yangcheon menjatuhkan lawannya dengan satu serangan kuat. Namgung Biah juga menumbangkan lawannya dengan tebasan pedang. Para penonton terkejut melihat beberapa peserta menang hanya dengan satu serangan. Salah seorang penonton berkata bahwa sejak kemarin, rangkaian kejadian luar biasa terus terjadi. Temannya menduga bahwa tahun ini akan lahir Dragon atau Peak baru. Saat ditanya siapa yang akan memenangkan turnamen, pria itu menjawab bahwa pemuda yang mengalahkan Poison Peak menarik perhatiannya. Menurutnya, kekuatan Jang Seonyeon luar biasa karena mampu mengalahkan Tang Soyoel dengan mudah. Temannya tersenyum dan mengingatkan bahwa Jang Seonyeon adalah putra pemimpin aliansi Murim. Pria itu lalu bertanya pada rekannya yang bertubuh gemuk siapa jagoannya. Pria itu menjawab bahwa ia menjagokan Gu Yangcheon. Ia menjelaskan bahwa Gu Yangcheon memiliki hubungan dengan Sword Phoenix, serta merupakan murid Aura Supreme. Tak lama setelah itu, Peng Wujin muncul dan mengatakan bahwa ia sependapat. Pria itu terkejut melihatnya. Rekannya baru menyadari bahwa Peng Wujin adalah mantan Divine Dragon. Ia heran karena tidak mendengar bahwa klan Peng ikut serta dalam turnamen. Peng Wujin hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia memiliki urusan dengan aliansi. Beberapa saat kemudian, Gu Yangcheon dan Namgung Biah bertemu saat keluar dari arena masing-masing. Namgung Biah bertanya apakah ia menang dengan mudah lagi. Gu Yangcheon membalas bahwa ia juga melakukan hal yang sama, lalu bertanya apakah Namgung Biah masih ingat siapa lawannya. Namgung Biah mengeluh bahwa melawan peserta seperti itu tidak menyenangkan dan mengatakan bahwa ia ingin melawan Gu Yangcheon saja. Gu Yangcheon tidak mengerti mengapa Namgung Biah begitu terobsesi untuk bertarung dengannya. Ia lalu bertanya, apakah Namgung Biah melihat Wiseol-ah, karena sejak pagi ia belum melihatnya. Namgung Biah menjawab bahwa Wiseol-ah berada di luar. Gu Yangcheon terkejut mendengarnya dan teringat bahwa hal yang sama terjadi kemarin. Ia tidak menyukai firasat itu dan memutuskan meminta Hongwa untuk mengawasi Wiseol-ah. Adegan berpindah ke sebuah gua di pegunungan bersalju. Seorang pria berlari keluar dari dalam gua dengan tubuh penuh luka. Ia meninggalkan rekan-rekannya yang masih berada di dalam, sementara jeritan minta tolong terdengar ketika mereka dicabik oleh seseorang.
Pria itu terlalu ketakutan untuk menoleh kembali. Ia teringat bahwa cabang Shanxi menghilang beberapa bulan lalu karena Hyoljok mengabaikan kehendak Palace Master dan bertindak sendiri. Berkat keamanan ketat, cabang itu tidak ditemukan oleh pemimpin Shaolin. Namun ia tidak mengerti bagaimana seorang gadis kecil bisa menemukan mereka dan menyebabkan kehancuran sebesar ini. Saat merasakan kehadiran Wi Seol-ah, pria itu berbalik. Ia yakin bahwa semua anggota tidak boleh mati sia-sia di sana. Ia berniat mencari cara untuk memberitahu Palace Master. Dengan tekad itu, ia berlari keluar gua. Begitu melangkah keluar, Wi Seol-ah menebasnya dengan satu ayunan. Pria itu bahkan tidak menyadari kapan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Wi Seol-ah yang lebih tua meminta maaf kepada dirinya yang lebih muda karena meminjam tubuh dan tangannya untuk melakukan hal tersebut. Roh Wi Seol-ah muncul di belakangnya dan mengatakan bahwa itu tidak masalah. Ia tahu kekhawatiran itu berasal dari rasa cemas terhadap Gu Yang Cheon serta keinginannya untuk meringankan bebannya. Ia mengatakan bahwa ia memahami perasaan itu karena mereka adalah satu. Pada adegan berikutnya, Wi Seol-ah kembali ke tempat tinggal mereka. Honghwa sudah menunggunya di luar dan segera berlari menghampiri. Wi Seol-ah memeluknya erat. Honghwa bertanya kemana ia pergi dan mengatakan bahwa semua orang sangat khawatir. Wi Seol-ah tersenyum cerah dan menjawab bahwa ia tersesat saat berkeliling. Honghwa memperingatkannya bahwa ia akan sangat marah jika hal itu terulang. Ia menggenggam tangan Wi Seol-ah dan mengajaknya masuk, sambil berkata bahwa Mu Yeon juga sangat mengkhawatirkannya. Saat melangkah menuju pintu, Wi Seol-ah berharap suatu hari nanti ia bisa membalas budi Gu Yang Cheon. Pada hari ketiga turnamen, pertarungan utama akhirnya dimulai. Gu Yang Cheon keluar dari kamarnya sambil meregangkan tubuh. Di tengah gerakannya, terdengar suara seseorang memohon agar seorang wanita berhenti membuat keributan dan kembali bersamanya. Pria itu menegaskan bahwa tindakannya justru menimbulkan masalah bagi klan Namgung, lalu mengingatkan bahwa mereka memiliki tempat tinggal masing-masing. Ia mempertanyakan alasan Namgung Bia terus bersikeras tinggal di kediaman Gu Yang Cheon. Namgung Bia menepis tangan kakaknya dan memintanya berhenti ikut campur. Namgung Cheonjun mengingatkan bahwa pernikahan politik antara Bia dan Gu Yang Cheon hanyalah kesepakatan antar klan. Ia tidak mengerti mengapa adiknya begitu memedulikan Gu Yang Cheon. Bia mendorongnya mundur, membuat Cheonjun terkejut. Aura Bia meledak keluar saat ia memperingatkan kakaknya agar menjaga ucapannya. Cheonjun terdiam, tak menyangka sikap adiknya berubah sejauh itu. Tak lama kemudian, ia menyebut Gu Yang Cheon sebagai saudara ipar. Yang Cheon menanyakan alasannya berada di sana. Cheonjun hanya tertawa singkat, mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi sebelum pergi. Ia juga mengingatkan bahwa mereka telah dijadwalkan bertarung di laga berikutnya. Gu Yang Cheon membalas dengan senyum tipis, menyatakan bahwa mereka harus bertarung dengan sepenuh tenaga dan menikmati duel itu. Wajah Cheonjun mengeras melihat ketenangan Gu Yang Cheon. Ia mengepalkan tangan dan berjanji akan mengabulkan keinginannya. Di babak perempat final, Namgung Cheonjun dan Gu Yang Cheon dipanggil naik ke panggung. Cheonjun memperingatkan bahwa ia belum sempat berbicara sebelumnya karena tatapan dingin adiknya. Ia meminta Gu Yang Cheon tidak besar kepala hanya karena berhasil melaju sejauh ini, serta mempertanyakan apakah keajaiban yang sama bisa terulang. Ia menegaskan tidak akan menahan diri dan memperingatkan agar Gu Yang Cheon tidak menyesal jika pulang dalam keadaan cacat. Gu Yang Cheon hanya tersenyum. Wasit pun memberi aba-aba dimulainya pertandingan. Aura Gu Yang Cheon meledak dan berubah menjadi serangan berbentuk serigala yang muncul di sisi Cheonjun. Arena bergetar lalu meledak keras. Sebagian besar panggung hancur seketika. Kerumunan terkejut melihat besarnya kekuatan itu, bertanya-tanya apakah Gu Yang Cheon selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Wi Seol-ah dan Tang Soyoel ikut terpana menyaksikan kedahsyatan serangan tersebut. Debu dan puing menutupi arena. Dari balik reruntuhan, Cheonjun mengayunkan pedangnya, merobek debu di sekelilingnya. Ia merasa serangan itu hanyalah trik murahan. Namun Gu Yang Cheon sudah muncul di hadapannya dengan kepalan tangan terangkat. Cheonjun nyaris tak sempat bereaksi. Ia menahan serangan dengan pedang, tetapi tetap terdorong mundur. Ia bergerak cepat mengitari Gu Yang Cheon, mengakui bahwa kekuatannya luar biasa, namun yakin kemenangan ada di tangannya selama ia tidak terkena serangan langsung. Dari titik buta, ia menerjang dan mengayunkan pedang ke arah kepala Gu Yang Cheon. Serangan itu meleset.
Gu Yangcheon menghindarinya hanya dengan sedikit menundukkan kepala. Dengan senyum liar, ia mengepalkan tinjunya yang diselimuti aura dan menyebut Cheonjun ceroboh karena membiarkan dadanya terbuka. Dalam sekejap, sebuah pukulan menghantam perut Cheonjun, disertai ledakan energi yang menghancurkan tulangnya. Cheonjun terpental. Tendangan menyusul ke dagunya, lalu hantaman telapak tangan menghujam dadanya di udara. Tubuhnya terhempas ke tanah, menghancurkan panggung lebih jauh. Ia bangkit dengan amarah membara, menolak menerima kenyataan bahwa dirinya terdesak. Tatapan Gu Yangcheon membuatnya merasa direndahkan. Ingatan lama berputar di kepalanya. Sejak bertemu Gu Yangcheon di Sichuan, segalanya mulai runtuh. Bakatnya terlampaui, ayahnya memarahinya, dan adiknya berubah membencinya. Karena itu, Cheonjun menerima kekuatan misterius tanpa sepengetahuan ayahnya. Sebuah entitas pernah mengatakan bahwa tubuhnya cocok dan memberinya berkah, dengan peringatan agar tidak digunakan sebelum stabil. Namun, Cheonjun tidak peduli. Demi melampaui Gu Yangcheon, ia melepaskan kekuatan itu dan kembali menyerang. Gu Yangcheon sempat terkejut melihatnya masih mampu bergerak. Tepat saat pedang Cheonjun menusuk ke arahnya, Gu Yangcheon menahan serangan itu dengan kedua telapak tangannya. Dalam benaknya, muncul pertanyaan tentang dari mana Namgung Cheonjun memperoleh kekuatan barunya. Saat pikiran itu melintas, ia merasakan energi aneh yang mengalir tidak stabil dari tubuh lawannya. Gu Yangcheon segera menghindari tebasan pedang Cheonjun yang melesat ke arahnya. Dengan senyum seperti orang gila, Namgung Cheonjun bertanya, apakah Gu Yangcheon kini bisa melihat perbedaan kekuatan mereka? Ia mengayunkan pedangnya sambil berteriak bahwa orang sepertinya tidak pantas menodai adiknya yang mulia. Tebasan berikutnya kembali dilepaskan, namun Gu Yangcheon menghindarinya dengan mudah tanpa kehilangan keseimbangan. Sorot mata Namgung Cheonjun semakin liar. Ia menyatakan bahwa adiknya adalah miliknya. Tepat setelah itu, Gu Yangcheon mengangkat tinjunya dan menahan pedang yang menghantam ke arahnya. Namgung Cheonjun terkejut. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi di hadapannya. Sebelum sempat bereaksi, Gu Yangcheon mencengkeram lehernya dan melepaskan gelombang api dalam jumlah besar. Dengan tatapan mengerikan, ia memerintahkan Namgung Cheonjun untuk mengatakan dari mana kekuatan yang melilit tubuhnya berasal. Cengkeramannya semakin kuat, membuat Cheonjun kesulitan bernapas dan tubuhnya mulai melemah. Api menyelimuti area pertarungan, menutup pandangan para penonton sepenuhnya. Dalam kondisi hampir kehilangan kesadaran, Namgung Cheonjun masih dipenuhi kebencian. Ia meyakini bahwa semua ini tidak akan terjadi jika Gu Yangcheon tidak pernah ikut campur dalam hidupnya. Sambil berteriak, Gu Yangcheon kembali menuntut jawaban tentang sesuatu yang bersarang di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh Namgung Cheonjun melemas dan kehilangan kesadaran, bahkan tanpa ia sadari. Gu Yangcheon menekan tubuhnya ke tanah. Di kejauhan, Peng Wojin tersenyum tipis dan mengakui bahwa ia tidak menyangka pertarungan akan berkembang sejauh ini. Ia bertanya kepada Jang Seonyeon apakah pemandangan itu tidak luar biasa. Namun, Jang Seonyeon justru terlihat tidak senang mendengarnya. Ia menjelaskan bahwa kini telah muncul seseorang dari generasi penerus yang melampaui kekuatan baptism. Menurutnya, satu variabel ini saja cukup untuk menghancurkan seluruh rencana mereka. Peng Wojin menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa Namgung Cheonjun kalah karena memaksakan kekuatan yang belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Karena itulah, sejak awal ia sudah meragukannya. Ia mempertanyakan alasan Jang Seonyeon melibatkan Namgung Cheonjun. Jang Seonyeon menegaskan bahwa Cheonjun tetap dibutuhkan dan menolak anggapan bahwa bakatnya buruk. Ia menduga Peng Wojin berbicara seperti itu karena tidak senang Namgung Cheonjun menerima baptism lebih dulu. Peng Wojin tertawa keras. Ia menyuruh Jang Seonyeon berhenti berbicara omong kosong dan menyatakan bahwa dirinya sudah cukup kuat, bahkan tanpa shooting star maupun baptism. Dunia, baginya, terasa abu-abu dan kehilangan warna. Hingga suatu hari, ia melihat cahaya yang begitu kuat, cahaya yang bahkan mampu mewarnai segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya itu berasal dari Gu Yangcheon. Karena itulah, menurutnya, mustahil untuk tidak tertarik padanya. Ledakan besar tiba-tiba mengguncang panggung. Uap panas menyebar ke segala arah, membuat para penonton menutup hidung akibat bau aneh yang menyengat. Saat asap menghilang, Namgung Cheonjun terlihat tergeletak tak sadarkan diri di atas panggung. Di hadapannya, Gu Yangcheon berdiri tegak tanpa goyah. Sorak-sorai langsung menggema. Banyak yang tidak percaya bahwa Namgung Cheonjun benar-benar dikalahkan.
Peng Wojin tersenyum puas melihat hasil itu. Ia berharap Guyang Cheon terus bersinar, hingga suatu hari nanti ia bisa mewarnai cahaya itu dengan warnanya sendiri. Di tengah sorakan, Guyang Cheon menatap telapak tangannya. Ia melihat sisa energi misterius yang sebelumnya digunakan Namgung Cheonjun masih tertinggal di sana. Adegan kemudian berpindah ke lokasi lain. Namgung Cheonjun terbangun sambil berteriak bahwa energinya telah menghilang. Ia tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam benaknya, bayangan saat Guyang Cheon menekannya ke tanah kembali muncul dengan jelas. Moyong Hia bertanya-tanya apakah Guyang Cheon ada hubungannya dengan hilangnya energi Namgung Cheonjun. Ia duduk di sampingnya saat pria itu mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Dari raut wajahnya saja, Moyong Hia tahu bahwa Cheonjun benar-benar telah runtuh. Ia tak percaya masalah ini muncul sekarang, setelah semua usaha yang ia lakukan untuk mengamankan pertunangan mereka. Ia sadar bahwa yang akan hilang bukan sekadar dukungan dari Namgung Clan. Snow Peak sebenarnya hanya membutuhkan bantuan dari Heavenly Supreme. Dengan helaan napas panjang, Moyong Hia mengaku lelah. Ia terus memikirkan berapa lama lagi harus hidup dengan meridian yang terputus. Dalam hatinya, ia berharap luka itu bisa lenyap seperti salju yang mencair di musim ini. Saat pikiran itu muncul, ia teringat sensasi ketika menyentuh tangan Guyang Cheon. Ia berharap suatu hari bisa merasakannya kembali. Adegan berpindah. Guyang Cheon berjalan menuju kamarnya bersama Mu Yeon. Pengawalnya memujinya, mengatakan bahwa pertarungan barusan sungguh luar biasa, lalu bertanya sejak kapan ia tumbuh sekuat itu. Mu Yeon mengaku benar-benar terkesan dengan perkembangan cepatnya. Guyang Cheon menyuruhnya berhenti menyanjung. Ia justru mengatakan bahwa Mu Yeon lah yang telah menembus batas seorang martial artist kelas atas tanpa ia sadari. Mu Yeon tersenyum, menyebut hal itu wajar bagi seseorang yang melayani klan Gu. Ia kemudian bertanya bagaimana Guyang Cheon mengakhiri pertarungan, karena tak bisa melihat apapun akibat tirai panas yang menyelimuti arena. Dengan nada sedikit gugup, Guyang Cheon menjawab bahwa ia menyelesaikannya menggunakan Flame Wheel Art. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Faktanya, api itu ia gunakan untuk mengeringkan cairan yang keluar dari tubuh Namgung Cheonjun. Ia lega karena telah memasang barrier sejak awal, sehingga tak ada informasi bocor. Sesampainya di depan kamar, Guyang Cheon berkata bahwa ia perlu beristirahat karena kelelahan. Mu Yeon mengangguk, mengatakan bahwa ia telah bekerja keras. Setelah pintu terbuka, Guyang Cheon kembali bertanya dalam hati, mengapa semuanya berakhir seperti ini lagi. Ia tak memahami apa yang salah dengan tubuhnya sendiri. Ia mengumpat entitas di dalam dirinya, mengingat bagaimana makhluk itu melahap habis energi aneh yang keluar dari Namgung Cheonjun. Guyang Cheon mencoba menelusuri asal kekuatan itu, tetapi tak menemukan jawaban apapun. Satu hal yang ia tahu, energi tersebut tidak terasa seperti demonic energy. Justru sebaliknya, energinya mengingatkannya pada aura yang dimiliki Wi Seol-ah. Begitu pintu kamar terbuka, Wi Seol-ah melompat menyambutnya dengan wajah cerah. Ia memuji pertarungannya dan mengatakan bahwa pertandingan itu luar biasa. Guyang Cheon melangkah ke samping, membuat Wi Seol-ah kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Ia menegurnya karena belakangan sering berkeliaran, lalu bertanya apakah ia benar-benar menonton pertandingan hari ini. Wi Seol-ah menjelaskan bahwa ia mendengar hanya pertandingan penting yang tersisa, jadi ia menonton duel Guyang Cheon bersama para senior. Ia berdiri dan mengatakan bahwa ia belajar menata rambut dari Honghwa. Dengan penuh semangat, ia memohon agar diizinkan menata rambutnya. Guyang Cheon ragu, mengatakan bahwa ia tak punya acara khusus hari ini. Namun Wi Seol-ah terus memohon, meyakinkannya bahwa ia percaya diri dengan kemampuannya. Guyang Cheon akhirnya bertanya pada Mu Yeon apakah Honghwa benar-benar yang mengajarinya. Mu Yeon membenarkan, bahkan mengatakan bahwa Wi Seol-ah berlatih setiap malam sejak jamuan berakhir. Tak lama kemudian, Tang Soyoel dan Namgung Biah memasuki kamar. Tang Soyoel berteriak kagum, memuji Guyang Cheon, dan mengatakan bahwa api berbentuk serigala itu benar-benar menakjubkan. Namun ucapannya terhenti saat ia melihat pemandangan mengejutkan. Ia dan Namgung Biah mendapati Wi Seol-ah sedang menata rambut Guyang Cheon. Guyang Cheon bertanya mengapa reaksi mereka seperti itu. Wi Seol-ah langsung gugup. Guyang Cheon menepuk kepalanya dan menyuruhnya berlutut di luar kamar. Setelah merapikan kembali rambutnya, ia memberitahu Namgung Biah bahwa ia mendengar ia berhasil masuk 4 besar. Namgung Biah mengangguk membenarkan. Tang Soyoel tampak kagum,
membayangkan akan melihat Namgung Biah dan Gu Yang Cheon bertemu di final. Gu Yang Cheon menyuruhnya tidak terlalu bersemangat karena hasil undian masih bisa berubah. Tang Soyol menyadari itu masuk akal dan mengatakan bahwa dua peserta lain di semifinal adalah Jang Seonyeon dan Moyong Hee-ah. Sambil berbincang, Namgung Biah memperhatikan mereka. Ia mengatakan bahwa Gu Yang Cheon terlihat lebih nyaman berbicara dengan Tang Soyoel, lalu bertanya apakah sesuatu telah terjadi. Gu Yang Cheon menjelaskan bahwa Tang Soyoel memintanya berbicara santai jika mereka bertemu di turnamen. Tang Soyoel menambahkan bahwa Gu Yang Cheon mengabulkan permintaannya meski ia sendiri gagal menepati janji. Gu Yang Cheon melihat Namgung Biah cemberut dan bertanya apakah ia juga memiliki permintaan. Namgung Biah menggeleng, mengatakan bahwa ia tak ingin meminta apapun lagi, apalagi duel yang ia ajukan sejak lama belum pernah dikabulkan. Gu Yang Cheon meminta maaf. Namgung Biah tersenyum kecil dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Namgung Biah tersenyum dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di turnamen. Ia menegaskan bahwa kali ini Gu Yang Cheon tak akan bisa menghindarinya. Ucapan itu membuat Gu Yang Cheon terkejut. Namun, rencana Namgung Biah ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Keesokan harinya, bagian turnamen dipajang di papan besar. Gu Yang Cheon dijadwalkan menghadapi Moyong Hee-ah, sementara Namgung Biah akan bertarung melawan Jang Seonyeon. Melihat susunan itu, Jang Seonyeon tersenyum tipis. Ia sadar panggung yang disiapkan untuknya sudah semakin dekat. Mengingat apa yang terjadi pada Tang Soyoel, Gu Yang Cheon berharap dialah yang pertama berhadapan dengan Jang Seonyeon. Sayangnya, keadaan berkata lain. Namgung Biah menyadari raut muram di wajahnya dan bertanya apa yang membuatnya terlihat begitu tertekan. Gu Yang Cheon tersentak, lalu buru-buru menyangkalnya. Namun, Namgung Biah tahu pikirannya tidak tertuju pada pertandingannya sendiri. Ia bertanya apakah Gu Yang Cheon khawatir dirinya akan kalah. Gu Yang Cheon memalingkan wajah dan mengatakan bahwa itu bukan alasannya. Meski Namgung Biah jauh lebih terampil dibanding sebagian besar peserta, ia tetap merasa cemas. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Jang Seonyeon. Namgung Biah menggenggam tangannya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia tersenyum, meminta Gu Yang Cheon untuk percaya dan menonton saja. Tak lama kemudian, Namgung Biah berdiri di atas panggung. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa bernapas terasa mudah meski arena dipenuhi penonton. Ia merasa hal itu karena Gu Yang Cheon sedang memperhatikannya dari suatu tempat. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara menyebut bahwa Lightning Dragon ternyata memiliki adik perempuan yang cantik. Namgung Biah menoleh dan mendapati Jang Seonyeon berdiri di sana. Ia memperkenalkan diri, mengingatkan bahwa mereka sempat bertemu di jamuan, lalu mengatakan bahwa ia menantikan bimbingannya. Namgung Biah memperkenalkan dirinya dengan sopan. Ada sesuatu yang terasa aneh dari pemuda itu. Meski tidak setingkat Gu Yang Cheon, Jang Seonyeon hampir tak memiliki aura menyengat. Namun entah mengapa, nalurinya mengatakan agar tidak mendekatinya. Tak lama kemudian, wasit mengumumkan pertandingan antara Namgung Biah dari klan Namgung dan Jang Seonyeon dari klan Taeryung akan segera dimulai. Keduanya mengambil posisi, lalu wasit memberi aba-aba. Saat itu, Jang Seonyeon merasakan tekanan luar biasa. Tubuhnya terasa berat, seolah kakinya tertahan di tanah. Namgung Biah bertanya apakah ia tidak berniat menyerang. Dengan gigi terkatup, Jang Seonyeon mengangkat kepalanya. Namgung Biah melepaskan ki dalam jumlah besar dan mengatakan bahwa ia akan mendatanginya. Dalam sekejap, jarak di antara mereka lenyap. Ia muncul di depan Jang Seonyeon dan mengayunkan pedangnya. Terkejut, Jang Seonyeon memaksa tubuhnya bergerak dan melompat mundur. Tebasan itu menghancurkan tanah arena. Begitu mendarat, Jang Seonyeon langsung menyerang balik. Namgung Biah menangkisnya dengan satu ayunan pedang. Tubuh Jang Seonyeon terasa semakin berat. Ia tak percaya hanya sejauh itu hasil dari ki yang sudah ia kerahkan. Saat ia masih di udara, Namgung Biah kembali mengayunkan pedangnya. Jang Seonyeon buru-buru menangkis. Ia menyadari bahwa Namgung Biah berada di level yang sama sekali berbeda dari kakaknya. Inilah wujud sejati Namgung Swordsmanship. Namgung Biah menyalurkan lebih banyak ki dan mendorongnya mundur. Jang Seonyeon terpental dan hampir kehilangan keseimbangan. Namgung Biah segera mengejar dan menyerang lagi. Meski berhasil menahan serangan demi serangan, Jang Seonyeon terus terdorong hingga ke tepi panggung. Ia tak percaya semua ini terjadi. Ia yakin panggung ini diciptakan agar dirinya bersinar. Dengan napas terengah, ia menolak menerima akhir seperti ini.
Saat itulah Namgung Biah mengayunkan pedangnya ke arah kepalanya. Penonton dan Gu Yang Cheon menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Gu Yang Cheon tak memahami apa yang baru saja terjadi. Ia melihat Jang Seonyeon mendorong Namgung Biah mundur dengan tebasan pedangnya sendiri. Namgung Biah terjatuh ke tanah. Gu Yang Cheon merasakan energi yang digunakan Jang Seonyeon dan langsung mengenalinya. Itu adalah energi yang sama seperti milik Namgung Cheonjun. Jang Seonyeon melangkah maju dan memuji Namgung Biah, mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia harus berjuang sejauh ini. Namgung Biah memuntahkan darah saat mengangkat kepalanya. Ia tak sempat melihat pedang Jang Seonyeon bergerak. Jang Seonyeon menepuk pakaiannya dan meminta maaf. Ia mengatakan baru menyadari bahwa Namgung Biah adalah lawan yang tak bisa ia hadapi sambil menahan diri. Setelah itu, ia langsung menyerang. Dengan susah payah, Namgung Biah meraih pedangnya dan memaksa dirinya bangkit. Jang Seonyeon mengayunkan pedangnya dengan kecepatan gila. Namgung Biah masih mampu menahan setiap serangan, meski tubuhnya terus terdorong mundur, senyum tipis terukir di wajahnya. Jang Seonyeon bertanya apakah ia masih sanggup terus bertahan, sambil mengakui bahwa Biah benar-benar luar biasa. Ia sudah tahu kondisi tubuhnya sedang buruk. Biah kesulitan mengikuti ritme serangan Jang Seonyeon. Dadanya terasa mual. Bau aneh itu kembali muncul, membuatnya ingin segera turun dari panggung. Ia berharap bisa berada di sisi Gu Yang Cheon saat ini. Pandangannya beralih padanya dan melihat wajah Gu Yang Cheon yang tegang. Ia teringat ucapannya sendiri, meminta Gu Yang Cheon untuk percaya padanya, agar ia tak perlu melihat ekspresi seperti itu lagi. Biah membenci perasaan tak berdaya. Ia selalu bertanya, mengapa ia tak pernah bisa membantu Gu Yang Cheon. Ia tahu betapa bahagianya saat berada di sisinya, tetapi ia tak ingin terus menjadi beban. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri. Saat pikiran itu menguat, Jang Seonyeon mengangkat pedangnya dan mengayun lebar, sambil tersenyum gila, dan menyuruhnya berhenti mundur. Biah menahan serangan itu. Jang Seonyeon terkejut ketika mendengar suara denging tajam dari pedangnya. Ia langsung mengenali itu sebagai sword resonance, dan tak menyangka suaranya bisa sejernih itu. Ia menduga itu adalah kartu tersembunyi Biah, namun segera menyadari bahwa Biah belum sepenuhnya mampu mengendalikannya. Biah menenangkan diri dan mengalirkan ki lebih banyak. Ia menyingkirkan pikiran lain dan memusatkan fokus. Dengan satu ayunan besar, ia memaksa Jang Seonyeon mundur, lalu melancarkan rentetan tebasan dalam satu gerakan. Jang Seonyeon melompat ke belakang untuk menghindar. Biah mengambil posisi, petir kembali menyelimuti pedangnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia bisa melakukannya. Sebuah suara mengingatkannya agar tidak terburu-buru, bahwa lambat tak masalah selama ia bisa melihat jalurnya. Kata-kata itu ia ulangi dalam benaknya. Sebuah jalur pedang pun tampak jelas di hadapannya. Ia menerjang maju. Jang Seonyeon yakin Biah sudah terluka parah. Ia tak mengerti apa yang ingin dicapainya dengan gerakan lambat seperti itu. Ia teringat kejadian serupa di Poison Peak. Ia tak paham apa yang diperjuangkan Biah hingga bisa bangkit kembali dengan tatapan setenang itu. Jang Seonyeon mengambil sikap, memadukan Divine Energy dan Sword Resonance untuk memastikan Biah takkan bangkit lagi. Keduanya saling menyerang dengan seluruh kekuatan. Saat pedang mereka berpapasan, tubuh mereka melintas melewati satu sama lain. Biah mengatakan bahwa itu sudah cukup. Sesaat kemudian, pedangnya retak dan tubuhnya ambruk ke panggung. Wasit mengumumkan kemenangan Jang Seonyeon. Sosok di dalam diri Biah tersenyum, mengatakan bahwa inilah jalan yang benar. Biah pun kehilangan kesadaran dengan senyum di wajahnya. Beberapa jam kemudian, Biah membuka mata perlahan, suara samar terdengar. Di hadapannya berdiri Wi Seol-ah dan Tang Soyo-el. Biah bertanya di mana dirinya berada. Wi Seol-ah menjelaskan bahwa ia berada di ruang medis setelah duel melawan pewaris klan Taeryong. Biah terdiam saat mengingat kekalahannya. Wi Seol-ah berkata bahwa penampilannya sangat keren. Ia mendengar denging dari pedangnya dan mengatakan bahwa gerakan terakhir Biah mengalir seperti ombak. Tang Soyo-el menambahkan bahwa gerakannya hampir menyerupai tarian, lalu bertanya di mana ia mempelajarinya. Biah mencoba mengingat duel itu. Saat pedangnya bergetar, ia hanya bisa melihat satu jalur aliran pedang. Di ujung jalur itu, ia melihat seseorang yang bukan ayah, bukan kakek, dan bukan anggota klan Namgung yang ia kenal. Suara pria itu terdengar begitu nyata, namun terasa seperti mimpi. Tang Soyo-el menanyakan keadaannya. Biah menjawab bahwa ia baik-baik saja, lalu bertanya kemana Gu Yang Cheon pergi.
Tang Soyoel mengatakan bahwa Gu Yang Cheon baru saja pergi karena gilirannya bertanding telah tiba. Biah ingin menyusul dan mendukungnya, tetapi tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Tang Soyoel melarangnya bergerak dan menyampaikan pesan tabib agar ia beristirahat. Biah hendak membantah, namun Wiseol-ah menenangkannya sambil tersenyum. Ia mengatakan bahwa Gu Yang Cheon menitipkan pesan. Ia menyaksikan pertarungan Biah dengan baik dan kini gilirannya menunjukkan kemampuan. Ia meminta Biah beristirahat dengan tenang. Mendengar itu, Biah terkejut lalu menarik selimut dan berbaring. Tang Soyoel heran melihatnya. Biah hanya mengingatkan bahwa Gu Yang Cheon memintanya untuk beristirahat. Namgung Biah mengatakan bahwa ia perlu beristirahat. Tang Soyoel tak percaya temannya tetap bersikeras meski sudah mencoba menghentikannya. Adegan pun berpindah, memperlihatkan seseorang mengumumkan bahwa pertandingan antara Gu Yang Cheon dan Moyong Hia akan segera dimulai. Meski bukan keinginannya, Snowpeak tetap harus berhadapan dengan Gu Yang Cheon. Moyong Hia teringat flame art yang digunakan Gu Yang Cheon saat melawan Lightning Dragon. Ia merasa Gu Yang Cheon masih menahan diri ketika bertarung melawan Namgung Cheon Jun. Northern Ocean Ice Palace dikenal sebagai penguasa Lautan Utara dan Snowlands. Ibu Moyong Hia berasal dari tempat itu, sementara ayahnya adalah pria yang membuang politik klan demi cintanya. Tak seorang pun menyangka putri mereka lahir dengan Ki Blockage, kutukan khas Ice Palace. Ki Blockage dikatakan mampu meningkatkan presisi dan kepekaan dalam bela diri dibanding lawan di depannya. Namun, bakat Moyong Hia sendiri tergolong biasa. Selain itu, harga yang harus dibayar untuk kekuatan tersebut terlalu kejam. Moyong Hia dipaksa mengikuti turnamen atas kehendak ayahnya, tetapi ia percaya bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ia ingin melihat flame art Gu Yang Cheon dari jarak dekat. Begitu wasit memberi aba-aba, Gu Yang Cheon segera melepaskan apinya. Meski panas itu terasa luar biasa dari jarak dekat, dingin pada pedang Moyong Hia tetap tak berubah. Es di dalam tubuhnya masih membeku sepenuhnya. Ia mulai ragu apakah perasaannya terhadap Gu Yang Cheon sebelumnya keliru. Saat itu, Gu Yang Cheon meminta maaf. Moyong Hia bertanya mengapa ia melakukannya. Gu Yang Cheon memusatkan ki di tangannya, mengepalkan tinju, lalu melepaskan kekuatan besar. Moyong Hia terkejut ketika dingin di dalam tubuhnya lenyap. Ia tak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Rasa gugup muncul saat ia menyadari pertandingan ini tak seimbang. Gu Yang Cheon mengambil sikap dan memintanya tak khawatir, meyakinkannya bahwa ia tak akan merasakan sakit. Sesaat setelah mengatakannya, tinjunya menghantam. Ledakan besar mengguncang panggung dan terlihat oleh semua orang di arena. Sementara Gu Yang Cheon menekan Snowpeak, pemimpin aliansi duduk bersama putranya di sebuah ruangan. Saat memanggilnya, Jang Seonyeon menjawab dengan gugup. Jang Chun bertanya apakah ia melupakan janji mereka. Jang Seonyeon mengatakan bahwa ia tidak melupakannya. Jang Chun mempertanyakan alasan putranya menggunakan Divine Energy, mengingatkan bahwa kekuatan itu berisiko membuatnya kehilangan diri. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya mengizinkannya menyimpan kekuatan itu karena janji tidak akan menggunakannya sebelum berusia 20 tahun. Jang Seonyeon mengertakkan gigi. Ia tak ingin mengakui ketakutan, kecemasan, dan rasa kalah yang ia rasakan saat melawan Namgung Biah. Divine Energy hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memilikinya. Ia bertanya-tanya apakah ayahnya benar-benar memahami keadaannya atau hanya memilih mengabaikannya. Ia tersenyum tipis dan meminta maaf, mengatakan bahwa kesabarannya kurang dan ia telah melakukan kesalahan. Ia berjanji akan terus berusaha agar tak mencoreng nama ayahnya. Jang Seonyeon meyakini ayahnya akan memahami segalanya saat dirinya menjadi bintang di eranya. Setelah putranya pergi, Jang Chun merenung. Selama ini, Jang Seonyeon jarang menjadi perhatiannya karena selalu tampil baik. Namun belakangan, sikapnya berubah. Jang Chun tak memahami isi hati putranya dan memutuskan menemui sekte leader. Di sisi lain, Gu Yang Cheon tiba di ruang medis dan mengatakan bahwa ia telah kembali, seolah segera meminta Namgung Biah bangun. Biah membuka mata dan mengangkat kepalanya. Gu Yang Cheon menanyakan keadaannya. Biah mengeluh ruangan terasa pengap dan ingin keluar, tetapi Gu Yang Cheon menolak, tahu ia akan langsung menuju training ground. Namgung Biah menatapnya dengan lembut. Gu Yang Cheon bertanya, apakah ia benar-benar percaya tatapan itu akan berhasil? Biah mengatakan bahwa Tang Soyoel bilang cara tersebut akan bekerja. Tang Soyoel langsung membantah, mengatakan ia tidak mengajarkannya untuk alasan itu. Gu Yang Cheon kemudian menanyakan keberadaan Moyong Hia. Tang Soyoel menjelaskan bahwa ia pergi menemuinya
dan Snow Peak memiliki tabib sendiri. Gu Yangcheon merasa itu keputusan terbaik. Saat ia bertanya tentang kondisi Moyong Hia, Tang Soyoel menjawab bahwa tidak ada masalah serius dengan tubuhnya. Tang Soyoel mengatakan kepada Gu Yangcheon bahwa Moyong Hia terlihat benar-benar melamun sejak pertarungan mereka. Gu Yangcheon merasa itu aneh. Ia yakin telah mengendalikan kekuatannya dan percaya Moyong Hia akan baik-baik saja selama tidak mengalami luka serius. Ia teringat bahwa Shin Cheol pasti akan marah jika menyaksikan duel itu, bahkan mungkin menegurnya karena tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Saat pikiran itu muncul, Gu Yangcheon baru menyadari bahwa ia sudah lama tidak melihat Shin Cheol. Setiap kali ia bertemu Jang Seonyeon, perasaan aneh selalu muncul, mirip seperti saat pertama kali ia bertemu Hyeoljok. Namun, begitu ia melihat Jang Seonyeon menggunakan energi unik itu, keberadaan Shin Cheol kembali menghilang. Meski begitu, Gu Yangcheon masih bisa merasakan kehadirannya di dalam dirinya. Ia yakin Shin Cheol belum lenyap sepenuhnya. Ia bertanya-tanya apakah tetua itu sedang menekan kekuatan tersebut, seperti saat ia menundukkan demonic energy sebelumnya. Ia juga penasaran dari mana kekuatan itu berasal dan ingin mencari tahu lebih banyak. Di tengah lamunannya, Tang Soyoel memanggilnya. Gu Yangcheon segera tersadar. Gadis itu memintanya untuk memenangkan final esok hari, mengatakan bahwa mereka semua akan mendukungnya. Gu Yangcheon tersenyum mendengarnya. Ia merasa pertanyaannya bisa menunggu sampai nanti. Ia menepuk kepala Tang Soyoel dan mengucapkan terima kasih. Wajah gadis itu memerah saat merasakan sentuhannya. Gu Yangcheon memintanya untuk memperhatikannya dengan baik besok. Keesokan harinya, Gu Yangcheon berdiri berhadapan dengan Jang Seonyeon. Jang Seonyeon bertanya mengapa Gu Yangcheon begitu memusuhinya sejak jamuan, dan apakah tanpa sadar ia telah menyinggung perasaannya. Gu Yangcheon terdiam sejenak, mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa Jang Seonyeon tidak sepenuhnya salah, tetapi tetap tidak akan memahaminya meski ia menjelaskan. Jang Seonyeon mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf meski tidak tahu kesalahannya. Gu Yangcheon menolaknya, mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan permintaan maaf setengah hati. Sambil meregangkan tubuh, Gu Yangcheon berkata bahwa ia sudah cukup lama memikirkan Jang Seonyeon. Ia bertanya-tanya alasan apa yang membuatnya tersesat di jalan yang salah. Gu Yangcheon mengatakan bahwa setelah mengamatinya, ia kini mengerti. Kasus Jang Seonyeon berbeda. Ia selalu berpura-pura ramah, padahal ingin berada di atas semua orang. Saat rencananya gagal, ia bahkan rela membunuh untuk menghapus kesalahannya. Gu Yangcheon menyebutnya telah busuk sejak lahir, lalu bertanya dengan senyum apakah ia merasa sangat tersakiti karena rencananya hancur olehnya. Ia menyarankan agar Jang Seonyeon berhenti bersikap munafik, mengakui bahwa dirinya pun pernah mencoba memakai topeng, tetapi gagal mempertahankannya. Jang Seonyeon melepaskan Divine Energy dalam jumlah besar, dan mengatakan bahwa kemampuan bela diri Gu Yangcheon benar-benar mengesankan. Dengan wajah dipenuhi amarah, ia mengambil sikap dan menyatakan bahwa Gu Yangcheon jauh dari kata rendah hati. Gu Yangcheon tersenyum, melepaskan apinya, dan mengatakan bahwa ia lebih menyukai Jang Seonyeon yang seperti ini. Tak lama kemudian, wasit mengumumkan bahwa pertandingan final antara Gu Yangcheon dari klan Gu dan Jang Seonyeon dari klan Taeryung akan dimulai. Semua mata tertuju pada mereka. Gu Yangcheon bersiap menghancurkan lawannya. Begitu aba-aba diberikan, keduanya langsung menyerang. Saat jarak menyempit, serangan bertubi-tubi dilancarkan. Gu Yangcheon mengumpulkan ki di tinjunya dan menghantam Jang Seonyeon, melepaskan api besar yang melemparkannya jauh. Dalam sekejap, Gu Yangcheon sudah muncul di belakangnya dan menendangnya ke udara. Jang Seonyeon mengertakkan gigi dan mengatakan bahwa Gu Yangcheon benar-benar menjengkelkan. Ia menyerang balik dengan pedang yang dilapisi Divine Energy, menghantam tanah hingga hancur dan menutupi arena dengan debu. Ketika debu menghilang, Gu Yangcheon terlihat menahan tangan Jang Seonyeon, sepenuhnya menghindari bilah pedangnya. Gu Yangcheon bertanya apakah sekarang giliran Jang Seonyeon diserang, karena energinya sudah habis. Jang Seonyeon terkejut. Ia tak percaya Gu Yangcheon bisa merasakan Divine Energy miliknya, padahal ia belum menjalani baptism. Sebelum sempat berpikir, Gu Yangcheon memutarnya dengan kecepatan gila dan melemparkannya, lalu menendangnya berkali-kali sebelum ia menyentuh tanah. Tubuh Jang Seonyeon terhempas dan tak bisa bergerak. Gu Yangcheon mengepalkan tinjunya dan menghantam dada lawannya, melepaskan api dalam jumlah luar biasa. Api itu terlihat jelas oleh seluruh arena, bahkan oleh Jang Chun. Ia tak percaya putranya berakhir seperti ini meski sudah diperingatkan.
Gu Yangcheon benar-benar menjadi variabel yang tak pernah ia perhitungkan. Jang Chun berharap putranya tidak benar-benar hancur karena pertarungan ini. Bahkan sang wasit terkejut melihat kekuatan Gu Yangcheon. Ia yakin Jang Seonyeon sudah tidak memiliki peluang untuk bangkit dan hampir saja mengumumkan kemenangan Gu Yangcheon. Namun sebelum kata itu terucap, ledakan lain mengguncang arena. Wasit berteriak meminta Gu Yangcheon berhenti. Gu Yangcheon mengertakkan gigi dan terus menghantam Jang Seonyeon. Ia merasa serangannya masih belum cukup. Mengingat apa yang akan dilakukan Jang Seonyeon di masa depan, Gu Yangcheon yakin bahwa menjatuhkannya sekarang adalah pilihan yang lebih baik. Saat pikiran itu muncul, Jang Seonyeon tiba-tiba menangkap tangannya. Gu Yangcheon terkejut. Ia yakin tulang lawannya seharusnya sudah hancur. Sebuah suara terdengar, mengatakan bahwa itu dirinya. Jang Seonyeon menepis tangan Gu Yangcheon, tetapi jelas bahwa yang berbicara bukan dirinya. Sesuatu di dalam tubuh Jang Seonyeon telah mengambil alih. Entitas itu berkata bahwa ada sesuatu yang telah pecah, dan ia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Ia menoleh ke arah Gu Yangcheon dan tersenyum, lalu bertanya mengapa begitu banyak hal bersarang di dalam tubuhnya. Gu Yangcheon segera menyadari bahwa sosok di hadapannya bukan Jang Seonyeon. Pada saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya bereaksi. Ia merasakan dorongan lapar yang kuat, seolah ada makhluk yang ingin melahap sesuatu. Gu Yangcheon tidak memahami apa yang sedang terjadi. Entitas itu tertawa dan menyebut Yangcheon sebagai pemilik Abyss. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti mengapa sang pemilik bisa berada bersama Gu Yangcheon, tetapi keadaan ini terasa menyenangkan. Ucapannya terdengar asing dan sulit dipahami. Makhluk itu berkata bahwa ia akan memberinya hadiah untuk merayakan pertemuan spesial ini. Ia melangkah mendekat dan mencengkeram tangan Gu Yangcheon, mengatakan bahwa bis di dalam tubuhnya pasti akan menyambut pemberian ini. Gu Yangcheon berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatannya tidak cukup. Ia menuntut jawaban, menanyakan apa sebenarnya sosok di hadapannya. Sebagai balasan, entitas itu melepaskan Divine Energy dan memaksakannya masuk ke tubuh Gu Yangcheon. Dengan senyum tipis, ia memastikan energi itu dituangkan dalam jumlah yang cukup besar. Setelah selesai, ia melepaskan cengkeramannya dan mengatakan bahwa pertemuan ini menyenangkan. Makhluk itu memperkenalkan namanya sebagai Dok Go-jun. Ia meminta Gu Yangcheon untuk menyampaikan pesan kepada The Dancer, bahwa ia sedang mencarinya jika suatu hari mereka bertemu. Setelah itu, ia meninggalkan tubuh Jang Seonyeon. Tubuh Jang Seonyeon pun terjatuh ke tanah tanpa daya. Wasit akhirnya mengumumkan bahwa Gu Yangcheon adalah pemenang duel tersebut. Gu Yangcheon mengertakkan gigi, dipenuhi amarah dan kebingungan. Ia tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, Beast di dalam dirinya tertawa keras, seakan menikmati kekacauan yang baru saja dimulai. Gu Yangcheon duduk sendirian, menatap matahari yang perlahan naik di ufuk timur. Ia menundukkan kepala dan menghela napas berat, menyadari bahwa turnamen Dragon Phoenix Assembly akhirnya benar-benar berakhir. Saat menimbang kembali jalannya acara, ia merasa absennya beberapa dari Five Dragons dan Three Phoenix menjadi alasan mengapa hasil pertemuan Jang Seonyeon begitu sulit diprediksi sejak awal. Penginapan di sekitarnya sudah ramai oleh pembicaraan tentang turnamen itu. Banyaknya petarung kuat yang muncul kali ini memberi tekanan tersendiri baginya. Ia teringat Namgung Biah, yang gerakan pedangnya menyerupai tarian anggun dan kini dikenal sebagai The Blade Dancer. Ada pula Jang Seonyeon, sosok yang tiba-tiba muncul dan merebut posisi kedua, lalu disebut sebagai The New Star. Pikirannya kemudian beralih pada dirinya sendiri, orang yang berhasil mengalahkan The New Star tersebut dan keluar sebagai pemenang. Keletihan membuatnya memegangi kepala dan kembali menghela napas. Semua ini terasa terlalu berlebihan. Ketika nama Jang Seonyeon terlintas di benaknya, rasa lelah itu semakin dalam. Gelar yang berarti True Dragon itu justru terasa memalukan baginya. Ia mendecih pelan, mengakui bahwa gelar tersebut setidaknya masih lebih baik dibandingkan julukan yang ia sandang di kehidupan sebelumnya. Namun tetap saja, ia mempertanyakan jenis True Dragon apa yang dimaksud, ketika dirinya jelas masih manusia. Di saat itu pula, kegelisahan kembali mencengkeramnya. Ada sesuatu yang terus mengganjal, hingga kemenangan itu sendiri terasa hambar. Ingatan Gu Yangcheon kembali pada momen ketika pergelangan tangannya dicengkeram kuat. Ia ingat dengan jelas bagaimana Dok Go-jun menyebut namanya sendiri, berbicara melalui tubuh Jang Seonyeon. Sosok itu mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Tak peduli seberapa keras ia memikirkannya, jawabannya tetap tidak ia temukan. Ia yakin belum pernah mendengar nama Dok Go-jun.
baik di kehidupan ini maupun sebelumnya. Hal itu membuatnya semakin heran mengapa entitas tersebut bisa bersemayam dalam tubuh Jang Seonyeon. Saat mengingat kembali kejadian itu, Gu Yang Cheon menyadari bahwa energi luar biasa yang dipaksakan masuk ke dalam tubuhnya adalah kekuatan yang sama dengan yang pernah ia rasakan dari Namgung Cheonjun dan Jang Seonyeon. Dari situ, Gu Yang Cheon menyimpulkan bahwa Dok Go-jun pasti sosok yang sama yang telah memberikan kekuatan kepada mereka. Matanya sedikit membelalak saat ia memaksa dirinya berpikir lebih jauh. Di tengah perenungan itu, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Do Go-jun pernah mengenali bajingan itu dan menyebutnya sebagai Master of the Abyss. Gu Yang Cheon tidak bisa memahami arti dari gelar tersebut. Tubuhnya menegang ketika ia mengepalkan tangan, lalu berseru dengan nada menuntut. Jika entitas itu mengetahui sesuatu, setidaknya ia harus berbicara. Gu Yang Cheon mempertanyakan apa yang diinginkannya dan memaksanya untuk menjawab. Namun, yang ia terima hanyalah langit luas yang sunyi. Dengan perasaan kecewa, ia menundukkan kepala dan menghela napas panjang. Entitas itu selalu bertindak sesuka hati, hanya muncul saat merasa lapar untuk mencuri energi. Pandangannya kemudian tertuju pada telapak tangannya sendiri. Ia bergumam pelan, bertanya-tanya apakah entitas itu meninggalkan sesuatu kali ini, karena energi di dalam tubuhnya sama sekali tidak berkurang, justru terasa meluap-luap. Kesadaran akan keanehan itu membuat Gu Yang Cheon membeku. Ia memeriksa kondisi dalam tubuhnya dengan saksama, dan menyadari bahwa Gu Flame Wheel Art tidak memurnikan energi tersebut. Sebaliknya, teknik itu justru mencoba menyatukannya menjadi satu entitas. Fenomena aneh itu terjadi dengan jelas, membuatnya terpaku. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat ia berdiri dengan ekspresi terkejut. Tatapannya tertuju pada api berwarna biru di telapak tangannya. Kebingungan menyelimuti Gu Yang Cheon. Ia tidak memahami apa itu, atau mengapa warna apinya berubah. Kepanasan menjalar di dadanya. Jika Cheol-un melihatnya, ia tidak akan mampu menjelaskan apapun, karena itu akan tampak seperti Forbidden Arts. Gu Yang Cheon segera mengepalkan tangan dan melepaskan kekuatannya. Dengan wajah mengeras, ia memperhatikan api biru itu perlahan menghilang. Tak lama kemudian, api merah biasa kembali muncul di telapak tangannya. Ia akhirnya menghela napas lega, merasa kondisinya kembali normal. Yang Cheon menghantam lengannya sekali dan menarik kembali energinya. Selama ia mengatur aliran itu seperti mengendalikan ki, semuanya seharusnya baik-baik saja. Jika caranya seperti ini, kekuatan tersebut masih bisa disembunyikan. Tiba-tiba, mata Gu Yang Cheon terbuka lebar disertai erangan tertahan. Tubuhnya ambruk ke tanah dengan keras. Pusing hebat menyerangnya. Ia memegangi kepala, bertanya-tanya apakah ini dampak balik dari energi tadi atau akibat dirinya yang terlalu memaksakan diri. Setelah beberapa saat, kondisinya sedikit membaik. Ia perlahan mengangkat kepala dengan perasaan tak berdaya. Dalam situasi seperti ini, ia hanya bisa berharap Shin Cheol segera terbangun. Beberapa waktu kemudian, Gu Yang Cheon kembali. Begitu Muyon melihatnya, ia langsung menyambut dengan wajah cerah dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Gu Yang Cheon menjawab dengan tenang sebelum bertanya di mana yang lain berada. Muyon menggaruk kepala, tampak ragu untuk menjawab. Melihat reaksinya, Gu Yang Cheon langsung menebak. Mereka pasti ada di kamarnya, bahkan tanpa perlu dicek. Ia mengangkat satu jari, memberi isyarat agar Muyon memperhatikan. Dengan penuh keyakinan, ia membuka pintu kamarnya. Ruangan yang gelap dan sunyi membuatnya kebingungan. Ia menoleh ke samping, mengungkapkan heran, karena suasananya terlalu sepi. Saat kata-kata itu terucap, Wi Seol-ah tiba-tiba melompat keluar dan memeluknya erat sambil memanggil namanya. Benturan itu membuat Gu Yang Cheon terdorong mundur dengan erangan tertahan. Wi Seol-ah tetap memeluknya, menanyakan mengapa ia begitu lama. Kekhawatiran jelas terpancar. Ia gemetar menahan sakit sambil meminta maaf dengan suara lirih. Di samping mereka, Muyon hanya bisa berdiri canggung, menyadari dirinya datang sedikit terlambat. Setelah menenangkan diri, Gu Yang Cheon menepuk kepala Seol. Dengan lembut, bertanya apakah ia juga menonton final hingga selesai. Seol-ah mengangguk bersemangat. Ia mengatakan bahwa dirinya menonton bersama dengan yang lain dan mengucapkan selamat atas kemenangan Gu Yang Cheon. Tak lama kemudian, Tang Soyoel datang berlari dengan wajah cemberut, mengeluh karena ingin menjadi orang pertama yang memberi selamat. Ia berhenti di depan Gu Yang Cheon, menutup mata, lalu dengan nada canggung mengucapkan selamat sambil memanggilnya True Dragon. Gu Yang Cheon langsung menunjukkan ketidaksenangannya
dan mengingatkannya agar tidak memanggilnya seperti itu. Dengan nada khawatir, ia lalu menanyakan keberadaan Namgung Biah. Tang Soyoel segera menjelaskan bahwa Namgung Biah telah menunggunya hingga beberapa saat lalu sebelum akhirnya tertidur. Mendengar hal itu, Gu Yang Cheon langsung menampakkan kekhawatirannya. Ia mempertanyakan mengapa Namgung Biah meninggalkan kamarnya sendiri dan memilih berada di sana. Ini bukan pertama kalinya terjadi, dan karena acara penutupan dijadwalkan keesokan hari, mereka semua memang seharusnya beristirahat. Ia kemudian menoleh ke arah Wi Seol-ah dan mengingatkannya bahwa mereka akan segera kembali ke klan. Hingga saat itu tiba, ia memintanya untuk bersikap baik dan menanyakan apakah ia mengerti. Wi Seol-ah sempat tertegun, namun segera tersenyum cerah dan meyakinkannya agar tidak khawatir. Ia berjanji tidak akan pergi kemanapun lagi. Tak lama kemudian, malam benar-benar turun dan salju di luar semakin deras. Di dalam, Namgung Biah dan Gu Yang Cheon tertidur nyenyak berdampingan. Tang Soyoel yang setengah terlelap, bergumam tidak jelas dalam tidurnya sambil memanggil Yang Cheon. Di tempat lain, Wi Seol-ah juga tertidur dengan tenang di balik selimut hangat. Tiba-tiba, warna rambutnya berubah perlahan, memantulkan kilau emas yang samar. Matanya terbuka pelan. Ia duduk sambil menarik selimut ke tubuhnya, meminta maaf dalam hati. Ia tahu seharusnya tidak melakukan ini saat yang lain sedang tidur, namun ia merasa tidak punya pilihan. Dengan tekad bulat, Wi Seol-ah bangkit, mengenakan jubahnya, lalu keluar dengan langkah senyap. Berdiri di depan pintu, ia mengingatkan dirinya bahwa ini adalah kali terakhir ia bertanya. Ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan sendiri. Di luar, badai salju mengamuk. Dua penjaga berdiri berjaga dengan mata setengah terpejam, tidak menyadari sosok yang menyelinap melewati mereka. Wi Seol-ah melesat menyusuri koridor panjang yang gelap, memacu dirinya sendiri karena ia tahu tujuannya sudah dekat. Ia berhenti di depan sebuah pintu besar dan ragu sejenak. Mengangkat tangan, ia mengayunkannya tajam, melepaskan blade aura yang luar biasa kuat. Dengan waspada, Wi Seol-ah menyipitkan mata dan mengintip melalui celah pintu. Pada saat itu juga, sebuah suara tenang terdengar, menyuruhnya masuk. Pintu terbuka lebar. Jang Seonyeon terlihat duduk di dekat jendela. Seluruh tubuhnya memancarkan energi gelap yang pekat. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa dirinya sudah menunggu kedatangan Wi Seol-ah, memanggilnya sebagai seorang anak. Di tempat lain, di dalam hutan yang dipenuhi kekuatan gelap, Wi Seol-ah, versi dewasa berdiri kaku, di tengah para korban luka, sambil menggenggam pedangnya. Salah satu pria yang terluka meluapkan amarah, mempertanyakan situasi ini, dan mengingatkan bahwa ia sebelumnya mengaku mampu menghabisi musuh seorang diri. Dari seberang, Gu Yang Cheon versi dewasa menantangnya dengan dingin, bertanya apakah Seol-ah baru akan puas jika ia sendiri yang membakarnya. Tak mampu berbuat banyak, Seol-ah meminta maaf dengan suara bergetar kepada Yang Cheon. Gu Yang Cheon mengangkat tangannya dan memanggil bola api ungu janda. Dengan nada meremehkan, ia menyebutnya menyedihkan dan mengatakan bahwa ia akan mendengarkan semua alasan setelah mereka kembali. Api itu membesar dengan cepat hingga menutupi langit sepenuhnya. Melihat pemandangan itu, seorang prajurit diliputi ketakutan dan berseru bahwa itu adalah kekuatan Black Flame Demonic Emperor. Mata Yang Cheon berkilat dengan niat membunuh. Tepat saat serangannya dilepaskan, Seol-ah melangkah maju untuk menahannya. Pemuda itu mundur panik sambil menjerit. Seol-ah segera menoleh dan menanyakan keadaannya. Dengan gugup, ia menjawab bahwa berkat dirinya mereka bisa selamat. Gu Yang Cheon langsung memperingatkannya agar tidak memanggilnya dengan gelar itu. Ia menyatakan bahwa dirinya sangat membencinya dan mengancam akan menghapus seluruh wilayah itu tanpa sisa jika hal itu terulang. Dengan dingin, ia menambahkan bahwa siapapun tidak akan mampu menahan serangan tersebut dalam kondisi mereka yang sudah kelelahan. Mendengar itu, Seol-ah hanya bisa mengertakkan gigi. Dengan tubuh kelelahan, ia bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan Gu Yang Cheon? Prajurit di belakangnya kembali memanggil Seol-ah dengan panik, namun Gu Yang Cheon justru tertawa. Ia bertanya mengapa ia harus menginginkan sesuatu dari mereka. Seol-ah menjawab jika ia tidak berniat berbicara, semuanya sudah bisa ia bakar sejak awal. Namun Gu Yang Cheon membalas bahwa mereka sepenuhnya keliru. Bahkan jika itu benar, ia tidak akan pernah mengampuni mereka, sambil mengejek Sword Supreme yang kini hanya mampu merendahkan diri. Seol-ah hanya bisa menundukkan kepala dengan getir ketika Yang Cheon mengejeknya.
Ia menertawakan semua omong kosong tentang harga diri kebenaran dan harapan baru, lalu menyebut, seolah tak lebih dari manusia tak berharga. Ia menambahkan para serangga bodoh dari aliansi Murim menempel padanya tanpa memahami kenyataan itu, lalu bertanya dengan nada mengejek, apakah seolah benar-benar akan membuang sisa harga dirinya dan memohon agar tetap hidup. Dari belakang, para prajurit mendesaknya agar tidak berlutut di hadapan babu Heavenly Demon, seolah menegakkan sikap dan berkata tegas bahwa ia telah membuang harga diri sejak lama. Ia meletakkan tangan di dadanya dan berkata pelan bahwa ia masih memiliki kewajiban yang harus dituntaskan. Karena itu, ia tidak bisa mati di tempat ini. Jika ia mati, ia tak akan mampu merencanakan apapun setelahnya. Amarah memenuhi matanya saat ia dengan berat hati mengakui bahwa jika ditanya, apakah ia ingin memohon hidup? Jawabannya adalah iya. Ia ingin hidup. Namun Yang Cheon tetap dingin. Di luar dugaan semua orang, ia justru melayangkan tinjunya ke langit. Saat itu juga, Yang Cheon berteriak marah, memprotes bahwa Heavenly Demon tak mungkin berniat mengampuni sampah seperti mereka. Gu Yang Cheon menarik kembali kekuatannya dan berkata tenang bahwa sektenya tidak pernah mengatakan akan mengampuni nyawa mereka. Ia menambahkan bahwa ia akan langsung menghadapi Sword Supreme. Dengan kejam, ia menusuk luka seolah lebih dalam. Ia memerintahkannya untuk bersumpah tidak akan ikut campur dan hanya menonton saat gurunya, orang yang ia anggap orang tua, mati dengan mengenaskan. Hanya dengan begitu, nyawanya akan dibiarkan hidup untuk sementara. Prajurit di belakang seolah meluapkan amarahnya dan bertanya, bagaimana tuntutan sekejam itu bisa diucapkan. Ia memohon agar diberi waktu, setidaknya agar seolah bisa selamat. Di tengah kekacauan dan keputusasaan anggota klannya, seolah kembali berbicara dan mengucapkan sumpah itu. Menahan rasa sakit, ia mengulang bahwa jika itu yang diinginkan Yang Cheon, ia akan menurutinya. Gu Yang Cheon memadamkan kekuatan di tangannya dan mengejek seolah sebagai gadis bodoh, lalu melangkah maju dan mencengkeram lehernya. Rantai-rantai muncul dari kekuatannya, mengikat seolah erat. Ia berkata bahwa meski sumpah itu mungkin tak berarti baginya, sebuah kutukan telah ditempatkan. Sebagai balasan atas harga diri yang telah seolah buang, Yang Cheon menyatakan akan menepati janjinya. Sambil berbalik pergi, ia berkata bahwa mereka akan bertemu lagi. Ia berharap seolah akan tetap selemah sekarang, karena itu akan membuatnya lebih mudah dibunuh. Setelah Yang Cheon pergi, seolah terjatuh berlutut dengan tubuh gemetar. Orang-orang bergegas menghampirinya, menanyakan keadaannya, dan terus meminta maaf, mengaku bahwa semua ini terjadi karena mereka. Seolah hanya mengibaskan tangannya pelan dan berkata bahwa itu bukan kesalahan mereka. Ia menyuruh mereka segera kembali. Keraguan masih tersisa. Beberapa dari mereka mengkhawatirkan kemungkinan adanya penyergapan. Dengan susah payah berdiri, seolah meyakinkan mereka agar tidak cemas. Setidaknya, Black Flame Demon Emperor atau Yang Cheon bukanlah sosok yang gemar berbohong. Seseorang maju menopangnya dan berkata bahwa ia mengerti. Mereka harus segera pergi, karena Meteor Blade Jang Seonyeon sudah menunggu. Saat tubuhnya diangkat ke bahu, mata seolah menjadi kosong. Ia teringat bahwa 3 hari kemudian, Heavenly Demon telah membunuh kakeknya Sword Supreme dan memaksa mereka melarikan diri ke Henan bersama para penyintas. Namun, ia menyadari bahwa perasaan yang ia simpan saat itu bukanlah niat membunuh, melainkan rasa dendam. Tenggelam dalam pikirannya, seolah bertanya-tanya apakah itu benar-benar dendam, bukan keinginan untuk menghabisi. Pada saat itu, Gu Yang Cheon mengulurkan tangannya ke arahnya. Seolah sempat membeku, lalu tersenyum. Ia menyadari bahwa perasaan itu bukan kebencian, melainkan kerinduan. Kenangan itu berakhir, dan ia kembali ke masa kini, berdiri berhadapan langsung dengan Jang Seonyeon. Dengan bingung, ia menuntut penjelasan bagaimana Jang Seonyeon bisa tahu bahwa ia akan datang. Jang menjawab tenang bahwa niat membunuh setebal itu mustahil tak terdeteksi. Jawaban itu mengguncangnya, seolah bersikeras bahwa itu tidak mungkin. Ia merasa telah menyembunyikannya dengan sempurna, bahkan dari dirinya. Jang melanjutkan bahwa ia mampu merasakan hal-hal jauh lebih tajam dibandingkan anak itu. Saat Jang Seonyeon mengulurkan tangan ke arahnya, seolah langsung menebasnya tanpa ragu. Jang tampak sedikit terkejut dan melontarkan komentar ringan. Menatapnya, ia menegur bahwa seolah terlalu tergesa-gesa, karena mereka bahkan belum sempat berbincang dengan layak. Seolah menjawab dingin bahwa ia tidak punya apapun untuk dikatakan. Tatapan Jang Seonyeon menggelap.
Ia berkata bahwa seolah berbicara seolah sudah mengenalnya, lalu mempertanyakan dengan suara rendah, sebenarnya siapa dirinya. Sambil mengertakkan gigi menahan kesal, seolah menarik ledakan ki yang membungkus seluruh tubuhnya. Sedikit terkejut, Jang Seonyeon menatapnya dengan minat, kini ia akhirnya paham apa sebenarnya sosok di hadapannya. Dalam sekejap, seolah menghilang dan langsung menerjang ke arahnya. Jang Seonyeon, yang masih duduk tenang, mengangkat tangan ke dagunya dan tersenyum tipis. Ia berkata bahwa demi Gu Yang Cheon, anak yang begitu ia sayangi, ia telah menanam sesuatu di dalam dirinya. Ucapan itu mengguncang seolah. Serangannya meleset tipis dari kepala Jang Seonyeon. Ia menekan tubuh pria itu ke tanah dan menuntut penjelasan atas kata-katanya. Namun Jang Seonyeon tetap tenang, mengatakan bahwa akhirnya ia mau mendengarkan. Dengan senyum samar, ia memperingatkannya agar tidak salah paham. Kekuatan itu tidak akan melukai Gu Yang Cheon, justru akan membantunya. Itu adalah hadiah, karena ia menyukai anak itu, dan yakin Gu Yang Cheon juga akan menyukainya. Semakin mendengar, amarah seolah semakin membara. Ia berteriak agar pria itu berhenti bicara omong kosong, menyebut bahwa ucapannya sudah melampaui batas manusia. Menunjuk langsung ke arahnya, Jang Seonyeon bertanya apa yang sebenarnya ia ketahui tentang anak itu, hingga berani berbicara begitu ringan. Ia juga mempertanyakan apakah ia sungguh memahami dirinya sendiri. Menurutnya, seolah mengetahui kebenaran, tetapi memilih mengabaikannya karena keinginannya untuk tetap menjadi manusia. Seolah terdiam, hanya menatapnya dengan wajah terpaku. Jang Seonyeon melanjutkan, mengatakan bahwa mereka sejatinya sama. Mungkin ia terlihat lebih terang dan bercahaya, tetapi awal mereka identik. Lalu, apa bedanya? Dalam keputusasaan, seolah mengancam akan menghancurkannya jika ia tidak segera diam. Jang Seonyeon tertawa dingin, tampak terkejut karena ia tahu begitu banyak tentang dirinya. Jang Seonyeon menegaskan bahwa ia tetap tidak memahami apa yang sebenarnya bersemayam di dalam diri Gu Yang Cheon. Menurutnya, itu kosong dan menyedihkan. Menarik tangannya perlahan, ia memintanya tidak khawatir, menyebutnya masih seperti anak kecil. Tidak ada yang menginginkan wadah Gu Yang Cheon tumbuh lebih besar darinya. Untuk saat ini, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Setelah mengucapkan itu, Jang Seonyeon mencengkeram lehernya sendiri. Mata seolah membelalak saat ia menuntut penjelasan. Dengan nada licik, ia balik bertanya, bukankah anak itu adalah tujuannya? Meski terasa sia-sia, setidaknya Jang Seonyeon bisa memberinya hadiah. Sambil tertawa keras, ia menyuruhnya tetap berada di sisi Gu Yang Cheon. Takdir sudah terikat, dan anak itu pasti akan datang mencarinya sendiri. Tubuhnya perlahan terkulai. Ia meninggalkan pesan terakhir, mengatakan bahwa percakapan hari ini menyenangkan dan berharap mereka bisa bertemu lagi. Kelelahan menyergap saat ia memaksa diri berdiri. Di bawahnya, mata pria itu kembali normal. Lehernya tertekuk tidak wajar saat ia meracau lemah tentang putrinya. Seolah membeku, lalu mengertakkan gigi dalam frustrasi mendalam. Tanpa ragu, ia melepaskan semburan api yang menghancurkan jasad itu hingga lenyap. Baru setelah semuanya sirna, ia berbalik dan pergi. Menahan rasa sakit di tubuhnya sendiri, seolah mencela dirinya, mempertanyakan arti gelar Divine Sword dan yang terhebat di bawah langit. Sekali lagi, ia merasa tidak menghasilkan apapun. Pikirannya kembali pada kata-kata Gu Yang Cheon, yang pernah menyebutnya gadis bodoh. Ia menggigit bibir, menahan air mata, dan menundukkan pandangan sambil menelan penderitaan itu dalam diam. Saat meninggalkan tempat itu, seolah meminta maaf dalam hati, teringat tekad besar yang pernah ia ambil demi dirinya. Tubuh Jang Seonyeon telah lenyap tanpa sisa, seolah memang begitulah takdirnya. Keesokan harinya, di sisi arena, Jang Seonyeon berdiri dengan tatapan kosong, mendengarkan pengumuman tentang lahirnya bintang-bintang baru yang dirayakan dengan sukacita. Mereka didorong untuk melangkah lebih jauh menuju tujuan yang lebih besar. Menatap arena di bawah, seolah berteriak dalam hati, tak mampu menerima apa yang dilihatnya. Jang Seonyeon berdiri di sana hanya dengan luka ringan, menerima penghargaannya. Seolah meragukan penglihatannya sendiri, tak percaya bagaimana Jang Seonyeon bisa berdiri tanpa cedera berarti. Seolah mengingat dengan perasaan tak percaya bagaimana pria itu jelas mematahkan lehernya sendiri, bahkan menghapus tubuhnya tanpa menyisakan apapun. Hal itu membuat seolah bertanya-tanya, sosok apa sebenarnya yang kini berdiri di sana? Pada saat itu juga, suara Jang Chun kembali menggema, mengumumkan bahwa pidato telah berakhir. Berdiri di tengah arena, ia membakar semangat penonton dan menyerukan tepuk tangan,
serta sorakan meriah bagi para bintang baru yang telah berjuang keras kali ini. Seketika, gelombang perayaan mengguncang seluruh arena. Di antara kerumunan itu, Gu Yang Cheon melirik ke arah Jang Seonyeon. Pikirannya dipenuhi kebingungan, bertanya-tanya apakah Do Go Jun masih bersemayam di dalam tubuh pria itu. Melihat Jang Seonyeon melambaikan tangan di sampingnya, rasa herannya semakin dalam. Ia tidak mengerti mengapa Do Gi Jun harus meminjam tubuh orang itu, atau apakah Jang Seonyeon sendiri sadar bahwa dirinya sedang dikendalikan. Semakin ia memikirkannya, rasa kesal pun muncul. Ia mengutuk dalam hati betapa terlalu banyak hal yang berbeda dari kehidupan masa lalunya. Setelah pertandingan berakhir, kemanapun Gu Yang Cheon melangkah, orang-orang terus menunjuk dan berbisik. Ia mendengar mereka membicarakan pemenang yang berdiri di upacara penghargaan, menyebut bahwa sikapnya tetap tenang sejak awal, seolah kemenangan bukan sesuatu yang layak diributkan. Sebagian berspekulasi bahwa Yang Cheon rendah hati, sementara yang lain beranggapan bahwa pada tingkatannya, kemenangan memang sudah sewajarnya. Satu komentar membuat langkah Gu Yang Cheon terhenti. Seseorang berkata bahwa jika ia benar-benar berada di level itu, maka gelar True Dragon sangat pantas baginya. Aura kuat langsung meledak dari tubuh Gu Yang Cheon. Tatapannya menyapu tajam ke arah orang yang berbicara, membuat mereka yang berada di sekitarnya mundur ketakutan. Suara-suara gugup segera menyusul, bertanya panik apakah mereka telah mengatakan sesuatu yang salah. Saat itu juga, Tang Soyoel mendekat dengan senyum cerah. Ia menyapanya sambil berkata bahwa ia sempat bertanya-tanya kemana Gu Yang Cheon pergi, lalu bercanda mengapa wajahnya terlihat begitu tampan hari ini. Sedikit bingung dengan ucapannya, Gu Yang Cheon menjawab tenang bahwa ia hanya berjalan-jalan sebentar. Ia kemudian bertanya apakah Namgung Biah masih tidur. Tang Soyoel mengangguk cepat dan mengatakan bahwa Namgung Biah memang masih tertidur di kamarnya. Perasaan curiga melintas di benak Gu Yang Cheon. Menurutnya, gadis itu benar-benar tak punya rasa sungkan. Yang Cheon teringat bagaimana pagi tadi ia mencoba membangunkannya, hanya untuk dibalas dengan keluhan kesal karena merasa terganggu. Melihat Gu Yang Cheon terdiam, Tang Soyoel bertanya, apakah ia tidak bahagia meski telah menang. Ia menyebut bahwa sejak upacara selesai, sikapnya terasa aneh. Tak ingin terlihat mencurigakan, Gu Yang Cheon berpura-pura bersukacita, menunjukkan reaksi berlebihan yang justru membuat Tang Soyoel tertawa lepas. Tiba-tiba, Gu Yang Cheon membeku. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Seol-ah dan menyadari bahwa ekspresinya terlihat jauh lebih muram darinya. Ia pun bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Terkejut, Wi Seol-ah buru-buru melambaikan tangan dan menyangkal bahwa dirinya baik-baik saja. Namun kecurigaan Gu Yang Cheon justru semakin dalam. Ia memanggil namanya pelan, lalu menepuk kepalanya dengan lembut, mengatakan bahwa jika memang ada masalah, ia seharusnya memberitahunya agar ia bisa membantu. Ia menundukkan kepala sambil tersenyum dan menyetujuinya. Melihat pemandangan itu, Tang Soyoel merasakan sedikit rasa cemburu. Ia pun bertanya, apa rencana Gu Yang Cheon setelah ini? Gu Yang Cheon tampak bingung dan menanyakan maksudnya. Tang Soyoel menjelaskan bahwa turnamen telah usai dan bertanya, apakah ia memiliki agenda lain. Baru saat itu Gu Yang Cheon mulai berpikir. Ia mengatakan sempat berniat langsung kembali ke keluarga Gu, tetapi teringat bahwa Shin Cheol pernah menyebut ada urusan di Shaolin, meski belakangan tak lagi membahasnya. Setelah merenung sejenak, ia menjawab bahwa ia berpikir untuk singgah ke Shaolin Temple. Jawaban itu membuat Tang Soyoel gugup. Ia bertanya mengapa tiba-tiba Shaolin. Gu Yang Cheon ragu sejenak, lalu menjelaskan, karena mereka sudah sampai sejauh ini di Henan, ia merasa tidak ada salahnya berjalan-jalan sebentar. Mendengar itu, Tang Soyoel semakin tegang. Ia akhirnya bertanya apakah ia boleh pergi ke Shaolin bersamanya. Pada saat yang sama, Moyong Hiah tiba-tiba muncul dan mengajukan pertanyaan serupa, menanyakan apakah ia bisa pergi ke Shaolin bersamanya. Gu Yang Cheon menjawab terus terang bahwa ia tidak keberatan, meski menoleh ke arah Moyong Hiah dengan raut bingung. Ia lalu melihat senyum malu-malu di wajahnya saat Moyong Hiah menjelaskan bahwa ia memang sudah berencana pergi ke Shaolin Temple. 2 hari kemudian, Gu Yang Cheon berjalan sendirian menaiki anak tangga panjang yang seolah tak berujung. Gu Yang Cheon teringat kembali betapa tegangnya suasana antara Tang Soyoel dan Moyong Hiah pada hari itu. Hingga akhir, rasanya seperti berjalan di atas es tipis, menyesakkan, bahkan membuat napas terasa berat. Kembali ke masa kini, Gu Yang Cheon tersenyum puas. Ia merasa keputusannya datang sendirian memang jauh lebih nyaman. Namun, ketenangan itu langsung runtuh.
Moyong Hiah tiba-tiba muncul tepat di hadapannya, berpura-pura terkejut sambil berseru seolah pertemuan itu benar-benar tak terduga. Guyang Cheon tersentak dan mengumpat dalam hati karena kesal. Dengan wajah tegang, Yang Cheon menunjuk ke arahnya dan menuntut penjelasan mengapa ia berada di sana. Dengan tenang, Moyong Hiah justru mempertanyakan reaksinya. Ia menjelaskan bahwa karena ia telah ditolak, ia memutuskan datang sendiri. Menutup mulutnya sambil tertawa kecil, ia mengaku benar-benar tidak menyangka mereka akan bertemu seperti ini dan menyebutnya sebagai kebetulan. Tanpa bertanya lebih jauh, Guyang Cheon langsung memahami kebenarannya. Ia mengertakkan gigi, yakin bahwa semua ini jelas disengaja. Pada akhirnya, keduanya tidak punya pilihan selain berjalan bersama. Sesampainya di tujuan, seorang biksu gemoy melangkah maju dan bertanya, apakah mereka adalah para dermawan. Guyang Cheon dan Moyong Hiah pun disambut dengan hangat dan diberitahu bahwa mereka datang ke tempat yang tepat. Biksu gemoy merapatkan kedua telapak tangannya dan membungkuk, memperkenalkan diri sebagai Ishiyong. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi pemandu mereka dan meminta pengertian atas segala kekurangannya. Dengan wajah bingung, Guyang Cheon menunjuk dirinya sendiri dan bertanya kepada Master Ishiyong mengapa jumlah mereka menjadi 2 orang. Ia menegaskan bahwa dalam pesan yang ia kirim sehari sebelumnya, ia telah menulis dengan jelas bahwa ia akan datang sendirian. Menanggapi itu, Ishiyong menjelaskan bahwa setelahnya, dermawan Moyong Hiah juga mengirim pesan terpisah yang menyatakan akan ikut menemani. Lalu bertanya, apakah telah terjadi kesalahpahaman? Moyong Hiah langsung tersenyum dan mengonfirmasi bahwa penjelasan tersebut benar. Mendengar itu, wajah Guyang Cheon memucat. Ia hanya bisa berseru dalam hati bahwa wanita ini benar-benar menakutkan. Saat mereka masuk lebih dalam, Ishiyong mulai menjelaskan bahwa banyak orang datang untuk melihat pemandangan terkenal Shaolin. Dengan antusias, ia menerangkan berbagai hal di dalam, lalu menambahkan bahwa jika ada sesuatu yang secara khusus ingin mereka lihat, ia bisa menunjukkannya. Wajahnya berseri saat menunjuk ke satu arah dan meminta mereka melihat ke sana. Mengikuti arah yang ditunjukkan Ishiyong, Guyang Cheon dan Moyong Hiah sama-sama terdiam. Tak mampu menahan kekagumannya, Guyang Cheon menyadari betapa luas dan jernihnya pemandangan itu. Melihat reaksi mereka, Ishiyong hanya tertawa dan berkata bahwa danau tersebut memang indah. Namun, Ishiyong menambahkan bahwa yang benar-benar ingin ia perlihatkan adalah ikan mas di dalam air. Ucapan itu membuat keduanya bingung. Ketika seekor ikan mendekat, Ishiyong berseru gembira, mengatakan bahwa akhirnya ia muncul. Dengan rasa penasaran, Guyang Cheon mengamati dan bertanya mengapa di danau sebesar itu hanya ada 1 ekor ikan mas dan apakah ikan itu istimewa. Ishiyong segera menjelaskan bahwa makhluk itu adalah hewan suci Shaolin yang dikenal sebagai Righteous Fish. Moyong Hiah bereaksi kaget dan mempertanyakan apakah ikan mas itu benar-benar makhluk suci. Ishiyong mengangkat kepalanya dan menegaskan dengan yakin bahwa itu benar. Ia kemudian menjelaskan bahwa dahulu kala, sosok agung, The Great Incomplete Deity, yang menghentikan bencana Blood Demon, telah menempatkan makhluk suci tersebut di danau ini. Sejak saat itu, Shaolin merawatnya selama ratusan tahun. Penjelasan itu membangkitkan minat Guyang Cheon. Ia mulai berspekulasi bahwa jika makhluk itu hidup selama itu, maka keberadaannya sudah mendekati monster. Tiba-tiba, pikirannya tersambar kesadaran. Ia menyadari bahwa dirinya sedang membuang waktu untuk berwisata. Dengan tajam ia menegur dirinya sendiri, mengingat bahwa ia tidak datang untuk bersantai, dan harus segera mencari tahu alasan Shin Cheol memanggilnya. Pada saat itu, Guyang Cheon mendengar sebuah suara memanggil nama seseorang. Ia membeku dan menunduk kaget, bertanya-tanya, apakah ia baru saja mendengar sesuatu. Tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas memanggil nama Shin Cheol. Wajah Guyang Cheon langsung pucat. Ia bertanya siapa yang berani memanggil nama sang tetua seperti itu. Tiba-tiba, semburan air besar meledak dari danau, disertai teriakan penuh amarah yang kembali memanggil nama tersebut. Righteous Fish mengaum dengan marah, menuntut agar jika namanya dipanggil, jawabannya segera diberikan. Air danau melonjak semakin tinggi seiring luapan amarahnya, sambil memaki Shin Cheol tanpa ampun. Dalam sekejap, Guyang Cheon tersapu oleh pilar air raksasa. Tenggelam dalam kebingungan, ia bertanya-tanya bagaimana gelombang sebesar itu bisa datang tiba-tiba dan panik memikirkan kemungkinan dirinya mati. Beberapa saat kemudian, kesadarannya kembali. Dengan keterkejutan mendalam, ia menyadari bahwa dirinya masih bisa bernapas.
Menoleh ke sekeliling dengan penuh kebingungan, ia mempertanyakan apa yang sebenarnya baru saja terjadi dan apakah dirinya telah jatuh ke dalam danau. Guyang Keon berasumsi bahwa dua orang lainnya pasti ikut terjatuh ke dalam danau. Ia berniat menemukan mereka, lalu segera keluar dari tempat ini. Namun baru saja hendak bergerak, langkahnya terhenti. Ia berbalik. Di hadapannya berdiri Righteous Fish. Guyang Cheon menatapnya dengan wajah tak percaya. Ikan mas yang sebelumnya ia lihat kini berubah menjadi makhluk raksasa. Pemandangan itu terasa begitu tidak masuk akal. Righteous Fish kembali berbicara, menegur Shin Cheol dengan nada tajam. Ia menuduhnya telah mengabaikannya selama ini dan bahkan mempertanyakan apakah kepikunan itu ikut terbawa hingga melintasi reinkarnasi. Guyang Cheon berdiri terpaku. Ia tak bisa percaya bahwa ikan mas itu benar-benar berbicara. Dengan ragu, ia bertanya apakah suara yang ia dengar sebelumnya berasal dari makhluk ini dan apakah sekarang ia benar-benar sedang diajak bicara. Righteous Fish menjawab dengan singkat, menegaskan bahwa tidak mungkin ia sedang berbicara dengan siapapun selain dirinya. Jawaban itu membuat Guyang Cheon gelisah. Ia bertanya-tanya apakah makhluk itu salah mengiranya sebagai Shin Cheol, serta apa maksudnya dengan melintasi reinkarnasi. Ia pun segera menyangkal tuduhan tersebut, meminta maaf, lalu menegaskan bahwa dirinya bukan Shin Cheol. Tatapan Righteous Fish langsung berubah tajam. Ia memarahi Guyang Cheon karena berpura-pura bodoh dan menuntut penjelasan tentang aroma plum blossom yang begitu kental di sekelilingnya. Guyang Cheon menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena keadaan tertentu dan bahwa energi tersebut bukan miliknya sejak awal. Namun, Righteous Fish sama sekali tidak terlihat percaya. Ia mencibir, menyebutnya licik, dan menuduhnya masih berusaha menipu, bahkan dalam situasi seperti ini. Mengatakan bahwa kesabarannya telah habis, Righteous Fish memperingatkan bahwa jika sandiwara itu terus berlanjut, ia tak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Makhluk itu membuka mulutnya dan menyemburkan air ke arah Guyang Cheon sebagai ancaman nyata. Ia sadar betul betapa berbahayanya diserang dalam kondisi seperti ini. Di tengah ketegangan itu, Righteous Fish justru mulai mengenang masa lalu. Ia berbicara tentang waktu ketika mereka masih muda. Righteous Fish melanjutkan, bertanya, apakah Guyang Cheon sudah lupa saat ia pernah mengejar seorang gadis dari keluarga Moyong, mengaku menyukainya tanpa henti. Wajah Guyang Cheon berubah kaku. Ia tak mengerti apa hubungan semua itu dengannya sekarang. Namun Righteous Fish tak peduli pada reaksinya. Ia terus bercerita, mengatakan bahwa Guyang Cheon pernah menempel padanya, mengaku selama 3 hari 3 malam, dan hampir kehilangan nyawanya di tangan seorang pria karena hal itu. Pada saat itu juga, sebuah sosok tiba-tiba muncul dengan amarah meluap, berteriak agar biksu botak itu segera menutup mulutnya. Kemunculan Shin Cheol secara mendadak membuat Guyang Cheon terperanjat. Ia menatap sosok berwajah merah di sampingnya dengan mata terbelalak, lalu berseru pelan, menyadari siapa dirinya sebenarnya.